Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini baru salam aja udah pada loyo. Ibu ulangi ya, yang lebih semangat lagi ya menjawab salamnya, karena salam itu kan di awal harus semangat karena berisi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah gitu dong. Sudah semangat semuanya. Wiji sudah semangat sekali, Ari sudah semangat sekali, Eli juga sudah semangat sekali. Oke. Nah, tadi sudah istirahat kan, berarti udah makan, udah diisi perutnya, berarti sudah makin semangat. Ya, sudah. Semangat. Iya. Sudah siap belajar semuanya ya, anak-anak ya? Belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oh, ya Kok sudah? Bu, nyiapin buku, Bu. Oke, siapkan dulu bukunya, kursinya jangan pada mencong-mencong itu kursinya, kertas-kertas kotorannya dibuang dulu, duduknya yang rapi. Oke, harus rapi. Kalau mau belajar itu kita harus menyiapkan diri dulu dengan baik. Artinya kalau kita sudah siap, kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke? Oke, saya lihat sudah rapi semuanya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo Ari, kita berdoa bersama-sama. Baik, Ibu. Duduk siap gerak. Sebelum kita melaksanakan belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ari sudah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Semoga diberikan kelancaran dalam belajar, diberikan kepahaman dalam menerima materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Oke. Ya, Ibu mau ngecek dulu ini pada hadir semua apa enggak toh gitu. Oke, yang pertama Ari hadir. Hadir, Ibu, hadir. Doa. Terus Arum. Hadir, Bu. Oke, Brian. Mandi, Bu. Oh, izin ke toilet ya tadi ya. Eli. Hadir, Ibu. Lili, Kumaiso. Hadir. Ratna. Hadir, Bu. Wiji Hastuti. Hadir, Bu. Bu itu Brian masih makan loh, Bu. Sofwa. Sofwa juga nggak ada suaranya ini, Sofwa. Sofwa sedang mengembalikan buku, Bu. Ke perpustakaan mengembalikan buku, Bu. Oh ya, disuruh cepet nanti coba di WA dulu. Sofwa suruh cepet, Ibu udah masuk gitu. Iya, Bu. OTW katanya, Bu. Brian juga dihubungi gitu. Ke toilet lama banget. Mampir kantin, Bu, jajan. Sudah Ibu cek kehadirannya, sudah hadir semuanya. Nah, sekarang Ibu akan mereview ya pembelajaran pada pertemuan sebelumnya gitu. Kalau pertemuan sebelumnya itu kan Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu laju reaksi, ya kan? Kemudian apa itu tumbukan, tentang teori-teori tumbukan. Kemudian Ibu juga menunjukkan ada reaksi cepat, kemudian ada reaksi yang berlangsung lambat, gitu kan. Masih ingat semuanya? Coba Wiji. Pekan kemarin kalian sudah Ibu minta untuk menyebutkan contoh reaksi yang berlangsung cepat. Itu contohnya apa, Wiji? Masih ingat? Wah, itu kalau nyalain petasan langsung, Bu, dor gitu. Kena api langsung itu cepat ya kalau petasan. Ya, ada yang contoh lain lagi selain petasan, Eli, yang reaksi yang berlangsung cepat? Itu, Bu, kalau apel diiris warnanya jadi coklat. Itu cepat ya?
cepet prosesnya. banget, Bu. Ya, terus yang kalau reaksi yang berlangsung lambat contohnya apa? Harum. Yang lambat ya pemasakan buah, Bu. Iya, betul. Itu kan prosesnya lama ya. Kemudian kayak proses karatan itu juga kan contoh reaksi yang berlangsung lambat. Nah, kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya Ibu itu ngasih tugas gitu, ngasih tugas ke kalian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi bisa berlangsung cepat atau lambat gitu, atau bisa disebut sebagai faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu. Kemarin kalau tidak salah pekan lalu Ibu ngasih tugas itu, tak suruh nyari di internet atau dari buku gitu. Oke, sekarang udah ada yang ketemu belum? Udah ada yang mencari belum ini? Lili sudah mencari belum? Sedikit Bu, baru nemu yang sedikit. Oh, nemu apa Lili? Nggak apa-apa, yang penting sudah usaha mencari. Lili sudah menemukan apa? Tadi baru browsing, download yang faktor ya Bu ya. Ada berapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Udah menemukan apa, Lili? Iya, tadi konsentrasi kayaknya Bu. Sama yang itu loh Bu, yang Ini suaranya lirih banget Lili ya, saya kok nggak kedengeran ya? ya Ibu lagi sakit. Oh, lagi sakit, ya Allah. Semoga lekas sehat Lili. Makasih Ibu. Semangat ya Lili. Iya Ibu. Jangan lupa minum obat. Oke, karena Lili lagi sakit, ya udah sekarang ke Ratna. Ratna sudah mencari belum tugasnya kemarin? Saya minta cari faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ratna. Ini Brian belum kembali. Sofa sudah kembali belum Sofa? Sofa belum kembali. Oh, sudah kembali. Oh iya, sudah kembali. Baru sampai oh iya. Sofa sudah mengerjakan tugasnya kemarin belum? Saya minta mencari faktor laju reaksi. Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah. Sudah menemukan apa saja faktor laju reaksi itu, Sofa? Belum selesai, nggak apa-apa ya, Bu? Cuma menyebutkan saja kok Mbak Sofa, Iya. faktor laju reaksi itu ada apa saja begitu. Kemarin saya kan nyari di internet, Bu, ada konsentrasi, terus luas permukaan, kemudian ada suhu sama katalis, Bu. Iya, betul Mbak Sofa, rajin ya sudah mencari. Oke, sebentar Ibu tayangkan dulu. PowerPoint-nya sudah kelihatan belum ya anak-anak? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Tapi sudah ada tanda-tanda proses apa belum, anak-anak? Belum ada. Belum muncul, Bu. Oh iya, sebentar.
Kok tanda share-nya malah nggak aktif? Sebentar ya anak-anak ya, sebentar ya. Proses ini, Bu. Biasanya nggak pernah kayak gini, lancar-lancar aja. Dilalah ini kayak begini. Sebentar ya, mohon maaf ini. Apa kameranya coba dimatikan, Bu? Oke. Nggak apa-apa, Bu Ismaya. Kita setia menanti. Sudah belum ini? Belum, Bu. Coba diusahakan lagi, Bu. Tetap tenang. Sudah, Bu. Belum juga ya? Oh, sudah. Ya, Ya, di slideshow. sebentar. Oke, tadi Mbak Sofa sudah mencari ya, karena kan kemarin Ibu sudah memberikan tugas di akhir pertemuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tadi Mbak Sofa sudah menemukan ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada tadi apa Mbak Sofa? Konsentrasi pereaksi, kemudian katalis, luas permukaan, kemudian suhu dan suhu atau temperatur. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari untuk faktor yang luas permukaan dan suhu gitu. Jadi nanti baru 2 dulu yang kita pelajari di kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, nanti untuk yang konsentrasi pereaksi dan katalis, itu nanti kita akan bahas di kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Begitu ya anak-anak semua ya. Nah, pada pembelajaran hari ini tujuannya kita mau ngapain gitu. Nah, di sini pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber, nanti kalian diharapkan bisa merancang, kemudian melakukan percobaan sederhana, dan mengembangkan data hasil percobaan mengenai pengaruh suhu atau temperatur dan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Itu ya. Nah, sekarang karena kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah, jadi nanti ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh anak-anak semuanya gitu. Yang pertama itu nanti kalian akan disajikan masalah. Itu kalian nggak usah nyari masalahnya. Nanti Ibu akan menyajikan masalah, ada 2 masalah. Kemudian nanti selanjutnya kalian akan mengidentifikasi dari masalah itu, gitu kan. Nah, setelah diidentifikasi, nanti kalian akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kebetulan Ibu sudah membagi kelompoknya ya, gitu kan. Nah, LKPD-nya juga sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Di bawah enggak ini LKPD-nya, bahan ajarnya, kemudian alat dan bahan yang kemarin Ibu pesen itu hari ini pada di bawah enggak?
Bawah, Bu. Di bawah, Bu. Oh, Bawah. di bawah, Di ya bawah, di bagus. bawah. Berarti pada ingat ya kalau hari ini ada pelajaran kimia gitu. Jadi pada mempersiapkan semuanya. Oke, bagus. Terus setelah nanti kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah kalian akan merancang dan melakukan percobaan sederhana. Nah, nanti alat dan bahan yang kalian bawa itu nanti dipakai pada saat penyelidikan ini, pada saat penyelidikan kelompok ini. Setelah melakukan percobaan, nanti hasil dari percobaan itu kalian diskusikan bersama teman-teman sekelompok. Ya anak-anak ya, diskusi, jangan berantem. Diskusi itu ya saling tukar pikiran, apa yang kalian baca, apa yang kalian pahami gitu. Enggak ngobrol ke sana kemari itu enggak gitu. Paham ya Ari ya? Terus Paham, Bu, paham. iya, karena Ari kan biasanya ngobrol gitu, disuruh diskusi malah ngobrol ngalor ngidul gitu. Ngantuk kok, Bu, kalau nggak ngobrol, Bu. Oke, nanti kan nggak ngantuk, kita nanti banyak geraknya, banyak merancang percobaan, terus melakukan percobaan. Terus nanti kalau sudah ada data hasil percobaannya, nanti kalian akan mengkaji dari berbagai literatur. Kalian bisa membaca dari buku, kemudian dari video atau dari laboratorium virtual yang kemarin tak suruh download itu, gitu kan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Nanti kalian perwakilan kelompok silahkan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Oke. Nah, selanjutnya adalah kegiatan evaluasi dan pemecahan masalah. Oke, langsung ke kegiatan yang pertama atau yang langkah yang pertama yaitu orientasi masalah. Oke. Untuk orientasi masalah yang pertama, di sini Ibu ada sedikit wacana dan ilustrasi gambar. Silahkan kita baca bersama-sama. Kelihatan tidak ini tulisannya? Kecil, Kurang besar, Bu. Bu. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu, bisa dibaca, Wiji? Bu. Wiji pernah bikin perkedel, Wiji? Perkedelnya kentang ya, Bu? Iya. Iya. Udah, Bu. Kenapa, Bu? Enak rasanya ya? Enak, Bu. Tambahin merica sama ini bawang ya, Bu ya? Kasih daun bawang juga tambah Iya. enak. Itu biasanya kalau membuat perkedel itu biasanya kentangnya digoreng dulu ya Bu, ya Wiji ya? Iya, Bu. Dikupas yang utuh, saya potong, terus saya goreng. Habis itu diulek. Ditumbuk. Oke. Sudah selesai membacanya? Ratna sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Biasanya Ratna kalau bikin perkedel kentangnya pas digoreng itu dipotong kecil-kecil atau langsung setelah dikupas dicuci itu digelondong ke penggorengan Ratna. Dipotong kecil-kecil, Bu, biar cepat kering. Cepat kering. Matang maksudnya dijemur, Ratna? salah. Cepat matang. Iya, betul. Kalau digoreng gelondongan lama ya matangnya Ratna gitu ya? Iya, Bu. Oke. Jadi udah terjawab ya anak-anak semuanya. Kenapa kentang itu yang mau dibuat perkedel itu harus dipotong-potong jadi kecil-kecil dulu, nggak langsung kentang utuh terus digoreng. Biar kata Rana tadi biar apa? Cepat mateng gitu. Oke, dari sini kita bisa menarik apa ya namanya dari kentang ini kita tahu bahwa ukuran yang kentang dipotong-potong
sama ukuran kentang yang gelundungan tadi kan beda ya? Ya, Sofwa ya. Sofwa izin lagi apa ya kayaknya ya? Ya, Bu. Enggak ada, Bu. Oh, oke, berarti kalau dikaitkan Gimana, sama Bu? laju reaksi, Sofwa, berarti kalau dikaitkan sama laju reaksi, ini tadi apa pengaruh apa terhadap apa, Sofwa? Apa ya, Bu? Berarti luas permukaan. Luas permukaan, wah Sofwa pinter sudah langsung ke luas permukaan. Oke, luas permukaan, ini berarti kan ukuran ya, ukuran kentang yang kecil sama ukuran kentang yang gelundungan. Berarti kaitannya sama laju reaksi. Ukuran kentang yang kecil berarti laju nanti lebih cepat apa lebih lambat, Sofwa, matangnya? Kalau ukurannya kecil lebih cepat matang kali, Bu ya? Oke, sip. Berarti kita keep dulu ya, kita bahas nanti. Oke, terus yang kedua, masalah yang kedua. Yuk kita baca bareng-bareng dulu. Brian punya freezer nggak, Brian, di rumah? Punya, Bu, yang kulkas itu di bagian atasnya itu. Ya, yang biasa buat nyimpen apa, Brian, kalau freezer biasanya? Biasanya kalau Ibu itu buat es di situ. Atau enggak nyimpen apa ya, nyimpen ikan, nyimpen daging. Ya. Sudah selesai ya dibacanya ya? Oke, biasanya ibu-ibu itu kalau beli daging itu biasanya kalau misalnya mau dipakai agak lama gitu kan, biasanya belinya sekali terus nanti disimpan dulu gitu kan. Kalau misalnya mau dipakai 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi itu kan biasanya disimpan dulu gitu. Nah, biasanya ibu-ibu itu nyimpennya di mana? Di freezer gitu kan. Di freezer. Nah, di freezer biar apa, Brian? Kenapa disimpannya di freezer? Kenapa nggak di bagian yang bawah, Biar lebih bagian awet, Bu. refrigerator? Biar beku, biar lebih awet. Oh iya, biar lebih. Karena kalau di freezer itu suhunya sangat dingin nih gitu ya, Brian ya. Iya, Bu. Terus kalau misalnya dagingnya itu nggak disimpan di freezer, dibiarkan aja gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi, Ratna? Busuk, Bu. Iya, busuk. Berarti dari masalah ini, Ratna bisa mengambil poin apa, Ratna? Perlambat laju reaksi, Bu. Oh, suhu yang dingin bisa memperlambat laju reaksi. Betul, Oke. Bu. Berarti ini kaitannya sama suhu terhadap waktu ya, terhadap laju reaksi ya. Gitu. Oke, kita Ya. skip dulu. Oke. Kita sudah membaca atau mengidentifikasi dari dua masalah tadi. Nah, silahkan untuk kegiatan yang selanjutnya, anak-anak semuanya. Silahkan bergabung dulu dengan kelompoknya. Ini Bu, sudah bagi kelompoknya, ada 3 kelompok ya. Yang pertama itu ada Ari, terus ada Arum, terus sama Sofwa. Ketuanya Arum ya. Kasihan kalau Ari jadi ketua terus gitu kan. Ya, Bu. Sekarang gantian ketuanya untuk kelompok 1 Arum.
Terus yang kelompok 2 ada Brian, ada Eli, ada Wiji. Ketuanya nanti Wiji ya. Ya. Terus yang ketiga ada Lili sama Ratna. Nanti ketuanya Ratna ya, karena Lili tadi katanya lagi kurang enak badan gitu ya. Siap semuanya? Ya, Bu. Siap. Masih semangat ini? Oke, kita lanjut. Silakan duduk berkelompok dulu. Kemudian kemarin yang sudah Ibu pesan untuk bawa setiap kelompok ada apa aja kemarin? Ada tablet effervescent yang oranye, yang kuning ya, dua keping. Kemudian yang tablet effervescent yang strawberry, yang pink, itu nanti 3 keping. Ini masalah ini harusnya 3 keping gitu. Terus ada gelas yang bening, itu nanti ada 5 kan. Kemarin Ibu bilang itu. Terus nanti mortar dan alu sudah Ibu siapkan, nanti bisa diambil di depan. Kemudian ada gelas ukur juga sudah Ibu siapkan di depan. Ada termometer juga Ibu sudah siapkan di depan. Terus nanti air itu nanti silakan ambil di air nanti silakan diambil lagi, ambil di dispenser depan. Kan setiap kelas sudah ada dispensernya masing-masing gitu. Oke, sudah bawa semuanya ya anak-anak ya. Oke, lanjut sekarang ke, kalau tadi sudah berduduk berkelompok, kalian sudah mengidentifikasi masalah. Sekarang coba kalian tuliskan masalah tadi yang pertama di sini. Tadi apa masalah yang pertama untuk kelompok 2? Wiji, untuk masalah yang pertama tadi apa? Untuk masalah yang pertama kan tadi itu ya Bu, pengaruh Bentuk ini ya suhu ya, ukuran. ya luas Yang permukaan pertama tadi bumi yang ya kentang, ukuran. yang kentang. Ya, yang kentang berarti nanti tabletnya ada yang utuh, ada yang kita gerus ya Bu. Ini nanti ada 2 effervescent, ada 2. Nanti ada mortar dan alu, berarti nanti ada yang digerus, ada yang dibuat utuh, nggak artinya nggak usah gerus gitu. Nah, nanti silakan dibuat rancangannya, percobaannya seperti apa. Kemudian untuk masalah yang kedua, nanti kan tadi kan masalah suhu ya, masalah suhu. Ini disiapkan effervescentnya ada 3 keping. Kalau tadi yang kuning, sekarang yang effervescent yang pink, itu nanti gelasnya ada 3, kemudian disiapkan dalam gelas itu ada air panas, kemudian normal, dan yang bersuhu dingin gitu. Silahkan dirancang dulu, Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan berkelompok untuk merancang percobaan. Ayo, kalau kerja kelompok itu harus satu gitu ya, jangan lelet gitu, karena kita harus kerja itu harus cekatan. Oke, sudah selesai semuanya ya, sudah selesai semuanya. Kelompok 3, Lili sama Ratna sudah selesai? Ini pada izin ke belakang apa ya? Kelompok 2, Brian, Eli, Wiji sudah selesai? Belum, Bu. Ayo segera dipercepat. Terus Ari, Arum, sama Sukma sudah selesai? Sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Dikit lagi Bu, dikit lagi. Oke, Ibu tunggu. Bentar. Oke, ini adalah hasil rancangan percobaan dari kelompok 1 ya, Arum ya.
Oke, kita bisa lihat bersama-sama ini hasil rancangan percobaan kelompok 1. Ini untuk yang percobaan pertama, tadi yang pengaruh ukuran terhadap laju reaksi. Kemudian ini yang percobaan 2 adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Oke, silakan dilihat dulu. Sudah betul apa belum kira-kira, Ari, untuk rancangan percobaan kelompok 1? Betul, Bu. Tapi itu gambarnya nanti Sama, kurang lurus itu, Bu. Iya. Yang mana? Iya, itu yang kelas 1 berarti ditaruh yang ukuran tablet ya, Bu. Yang Ya, kedua serbuk. Nanti volume airnya harus sama. Itu nanti ketika tablet dimasukkan. Coba dijelaskan, Arum, ini hasil percobaan, rancangan percobaan kelompok 1. Gimana ini Pak Ari? Mas Iya, Ari? Mbak Arum tolong dijelaskan itu tadi hasil diskusi kita, Mbak Arum. Ya, jadi yang di percobaan pertama ini menguji bentuknya ya, Bu. Jadi di sini dibedakan, yang satu bentuknya tablet, yang satu bentuknya serbuk. Nah, terus di sini menggunakan 2 gelas berisi air yang sama, begitu, Bu. Sedangkan yang percobaan 2 ini untuk menguji apanya tadi ya, Mas Ari ya? Untuk menguji perbedaan ininya ya, suhunya ya, faktor suhu ya. Iya, betul. Iya, Bu Arum. Ya, begitu Bu Isma ya. Ini dari tadi Ari gangguin terus, Bu. Iya, Ari jangan rusuh, jangan jahil sama teman-temannya. Kalau diskusi kebiasaan suka jahil. Oke, baik, Bu, ini baik, Ibu Bu. waktunya kayaknya masih agak lama ya. Soalnya tadi Ibu mulainya jam 9.48 kalau nggak salah, 9.48, 8.48 kayaknya tadi Ibu mulai. Iya, Bu, sampai jam 9.30, Bu. Iya, gitu. Makanya tadi sedikit kaget pas Wiji bilang kok tinggal 5 menit lagi Bu waktunya gitu. 30 40 menit. Tapi mulainya 30 40 menit. Saya tadi 8.45 sampai 9.30. Iya, tadi saya 45-an lebih. Ya udah berarti Ibu waktunya masih lama ya, biar nggak buru-buru gitu loh Ibu maksudnya. Oke. Iya, Bu, masih betah pelajaran kimia, Bu. Betul ya, tadi yang dijelaskan di kelompok 1, tadi Arum yang menjelaskan, betul gitu, ini untuk rancangan percobaan yang telah dibuat seperti ini. Untuk kelompok 2 sama kelompok 3, gimana? Secara garis besar sama ya? Wiji sama ya? Sama Ibu. Oke, nah karena rancangannya sudah jadi semua ya, silahkan sekarang kalian melakukan percobaannya. Ibu kasih waktu 15 menit, silahkan dilakukan percobaan. Nanti jangan lupa ketika tablet dimasukkan, diukur dulu waktunya sampai tablet itu habis bereaksi. Ketika serbuk dimasukkan, dari awal dimasukkan sampai habis bereaksi, kemudian diukur waktunya gitu. Jangan lupa air panasnya diukur pakai termometer berapa derajat yang digunakan, kemudian air biasanya berapa derajat, air dinginnya diukur pakai termometer juga. Oke, siap ya? Siap, Bu. Silakan dilakukan. Yuk, Ibu, ini 15 menit untuk percobaan. Siap, Bu. Jangan rebutan, bagi-bagi tugas. Oke, sudah selesai belum percobaannya?
Kelompoknya Sebentar lagi, Arum, Bu. Arum sudah. Bentar lagi, Bu. Kelompoknya Wiji, oke, bentar lagi. Kelompoknya Wiji. Iya Bu, bentar lagi Bu. Katanya nanti apa boleh diminum toh Bu ini? Boleh, boleh. Terus kelompoknya Ratna, sudah selesai belum? Sebentar lagi, Bu. Apalagi kalau yang dingin itu kayaknya seger ya, Wiji ya. Iya Bu ini. Lagi hausnya lagi habis istirahat Bu. Nah, kalau sudah selesai, nanti ini kan volume airnya harus sama ya. Untuk percobaan 1 berapa mililiter air yang digunakan. Kemudian untuk percobaan 2 nanti volume airnya juga harus sama ya. Jangan berbeda-beda volume air yang digunakan. Nah, nanti untuk hasil percobaannya silakan diletakkan atau diisi LKPD-nya. Silakan LKPD-nya dibuka, terus diisi hasil percobaannya di LKPD masing-masing. Siap, Bu. Diisi di LKPD-nya, jangan sampai lupa. Sudah selesai ya untuk kelompoknya Ratna. Kelompok 3. Ratna sama siapa tadi? Sama Lili. Siapa Ya, yang Bu. mau? Ratna sudah selesai ya? Sama Lili ya, berdua kerjanya. Ya, Bu. Nah, untuk yang kepingan, yang tadi apa namanya, tablet yang kepingan sama serbuk tadi, kalau hasil di percobaannya Ratna, lebih cepat yang mana Ratna? Lebih cepat yang serbuk, Bu. Terus yang kepingan lebih lama ya? Oh ya, itu untuk hasil kelompok dari Ratna. Kalau kelompoknya Ari gimana? Seperti yang serbuk, Bu. Sudah Bu, Sama ya? cepetan yang serbuk. Oke, sekarang yang percobaan 2, yang kalau kelompoknya Eli gimana kelompoknya Eli yang percobaan 2, yang paling cepat percobaan yang pakai air suhu yang pakai air panas, Ibu. Yang panas itu paling Iya, Ibu. cepat ya? Langsung ces gitu Bu tadi Bu. Oh, nggak sampai bermenit-menit ya Wiji ya, langsung gitu, langsung apa namanya, habis bereaksi. Yang paling lama yang berarti yang suhu pakai apa? air dingin, Ibu. Oke, berarti sudah selesai semua dalam melakukan percobaan ya anak-anak semuanya. Nah, silahkan sekarang dibereskan alat dan bahannya dulu. Dibereskan dulu, dibersihkan dulu mejanya, disingkir-singkirkan dulu di tempat yang lebih aman atau ditaruh di plastik. Atau kalau mau diminum, diminum dulu. Dibereskan dulu mejanya. Sekarang ayo Ibu kasih waktu 5 menit, dibereskan dulu mejanya. Sampai es batu boleh Bu, seger Bu. Kan tadi udah Ibu bilang bahwa air dingin nggak ada sisa toh. Nanti tambah airnya nggak manis Bu, nih tambahin es batu kayak terus gitu loh. Ya kalau mau ditambah es batu disimpan dulu, nanti pas istirahat boleh. Pas istirahat boleh, silahkan mau ditambahin es batu boleh, mau tambahin susu. Tapi jangan ya kalau susu. Sudah selesai bebersih. Nah, silahkan kalian, kan tadi udah menemukan apa namanya data hasil percobaan kan ya, sudah disalin ke dalam LKPD. Tuh, kayak kita sekarang melakukan kegiatan yang selanjutnya. Ini kok pada diem-diem aja ya? Udah pada loyo apa gimana ya? Oke, kita siap melakukan kegiatan selanjutnya. Jawab siap ya. 1, 2, 3, siap gitu. Siap. 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 Masih semangat ini, belum selesai ini kegiatannya.
Oke. Sekarang dibuka LKPD-nya lagi, terus tadi kan sudah mencatat hasil percobaan. Nah, sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya, untuk mengembangkan hasil dari pengamatan tadi gitu kan. Silakan dikembangkan untuk nanti menjawab pertanyaan analisis yang terdapat dalam LKPD itu kan. Nah, di sini di LKPD itu kalau tidak salah sudah Ibu cantumkan ada berapa situs website, kemudian ada video, kemudian ada virtual lab. Nanti kalian per kelompok bisa bagi tugas, ada yang baca website, ada yang baca artikelnya, kemudian ada yang melihat videonya, kemudian ada yang mencoba menjalankan virtual lab-nya gitu. Nah, pertanyaan analisis yang perlu kalian jawab itu ada ini. Ini pertanyaan analisisnya. Coba dibaca Wiji untuk pertanyaan analisisnya. Pertanyaan analisisnya yang pertama, 1. Berdasarkan percobaan ke-1, pengaruh ukuran terhadap laju reaksi. Reaksi manakah yang lebih cepat berlangsung? Langsung jawab enggak, Bu, ya? Enggak, dijawab di soalnya aja Enggak, dulu. baca aja. 2. Mengapa reaksi lebih cepat berlangsung pada ukuran yang semakin kecil? Jelaskan perbedaan teori tumbukan. 3. Berdasarkan percobaan kedua, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Reaksi manakah paling cepat berlangsung? Yang terakhir 4, mengapa reaksi lebih cepat berlangsung pada suhu tinggi? Jelaskan berdasarkan teori tumbukan. Nah, ya, silahkan diskusikan ya dengan kelompoknya. Dengan kelompoknya ya. Tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Kenapa ukuran yang semakin kecil itu dia lebih cepat bereaksi gitu kan. Silahkan nanti didiskusikan dulu, nanti setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, perwakilan setiap kelompok. Oke, perwakilan kelompok 1 berarti nanti siapa ini? Ari, Arum, Sofwa, mau siapa? Bu, Mbak Sofwa atau Mbak Arum itu Bu, yang tadi bilangnya siap. Ya, Bu. Arum ya. Ya, nanti silakan disampaikan untuk hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan ini? Brian, Eli, atau Wiji? Yang laki-laki, Bu. Lagi, oh. Halo, nggih, iya. Ya, nanti berarti perwakilan kelompok 2 yang mau menyampaikan siapa ini? Antara Brian, Eli, atau Wiji, mau siapa? Yang laki-laki ya, Bu, ya. Jangan rebutan, jangan rebutan. Oh ya, nanti silakan disampaikan. Terus kelompok 3, siapa ini kira-kira nanti yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Lili atau Rana? Saya, Bu. Lili sedang izin ke kamar mandi. Oh ya, oke, silakan didiskusikan dulu. 15 menit ya. Oke, sudah selesai diskusinya sepertinya. Sudah selesai ya. Kelompok 1 sudah selesai. Arum, Ari, Sofwa. Ya, silakan kalau sudah selesai. Arum, silakan menyampaikan hasil diskusinya tadi. Ya, Bu. Bu, bisa minta tolong diarahkan. Nah, yang itu betul. Terima kasih, Bu Es.
Berdasarkan percobaan ke-1, pengaruh ukuran terhadap laju reaksi. Reaksi mana yang lebih cepat berlangsung? Berarti reaksi yang serbuk tadi, Bu. Lebih cepat ini larut semuanya. Terus yang kedua, mengapa reaksi lebih cepat berlangsung pada ukuran yang semakin kecil? Jelaskan berdasarkan teori tumbukan. Berarti kalau dikaitkan sama teori tumbukan, yang bentuknya kecil-kecil berarti lebih sering terjadi tumbukan, Bu, sehingga nanti laju reaksinya semakin cepat. Begitu bukan, Bu? Ya, betul, Arum, betul. Atau ada yang mau menambahkan ini? Terus yang ketiga gimana, Arum, hasil diskusinya? Yang ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Reaksi mana paling cepat berlangsung? Berarti yang paling cepat berlangsung tadi itu yang air panas, Bu. Lebih cepat. Kemudian yang keempat, mengapa reaksi lebih cepat berlangsung pada suhu tinggi? Jelaskan berdasarkan teori tumbukan. Nah, kalau suhunya tinggi, saya membayangkannya kayak yang di kelas yang nggak ada AC-nya, Bu. Kalau nggak ada AC-nya berarti kan kita jadi banyak gerak, Bu. Jadi banyak gerak, gerakannya semakin cepat. Kalau kita gerakannya semakin cepat, berarti lebih sering terjadi tumbukan gitu, Bu. Lebih sering tabrakan. Begitu bukan, Bu? Itu Oh, lebih gerak-gerak sering itu namanya apa sih, Bu? Nggak tahu. Apa? Yang gerak-gerak tadi itu namanya gerak apa? Kurang tahu, Bu. Oh, kalau suhu kan itu nanti kaitannya sama energi kinetik ya. Ya kan, kalau energi kinetik itu kan kaitannya sama pergerakan partikel gitu kan. Kaitannya Oh ke iya, itu situ. maksudnya tuh, Bu. Berarti kalau pergerakan partikelnya semakin cepat, berarti nanti laju reaksinya juga Semakin cepat juga, Bu. iya. Oke, terima kasih ke perwakilan kelompok 1, Arum, bagus sekali. Berarti benar-benar hasil diskusi ya sama kelompoknya. Terus, perwakilan kelompok 2, ya silakan monggo. Prememori ya, anggap saja sudah menyampaikan. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya untuk disampaikan kepada teman-temannya. Nah, kalian semuanya sudah melakukan kegiatan dengan sangat baik, tadi dari merancang percobaan, kemudian melakukan percobaan, terus habis itu diskusi, terus habis itu menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang saatnya Ibu kita bersama-sama untuk menarik kesimpulan kegiatan pada hari ini, yaitu tentang pengaruh ukuran terhadap laju reaksi dan suhu terhadap laju reaksi. Oke, yang pertama adalah kaitannya sama ukuran dulu. Nah, ukuran benda yang semakin kecil itu dia disebutnya memiliki luas permukaan yang besar, gitu kan. Nah, sesuai dengan hasil percobaan kalian, gitu, bahwa semakin luas permukaan itu berarti kan semakin kecil ukuran bendanya, maka laju reaksinya dia akan semakin cepat. Nah, apabila dikaitkan dengan teori tumbukan, semakin luas permukaan itu, maka semakin banyak nanti bidang sentuhnya. Semakin banyak bidang sentuhnya, maka nanti kemungkinan akan terjadi tumbukan efektifnya semakin besar, sehingga reaksi akan berlangsung cepat. Kemudian yang suhu, nah sesuai dengan hasil percobaan kalian, nah ketika tablet tadi dilarutkan pada air panas, reaksi akan berlangsung cepat. Nah, kalau dikaitkan dengan teori tumbukan, semakin tinggi suhu itu, maka energi kinetik partikel bereaksi akan semakin bertambah. Sehingga ketika energi kinetik partikel bereaksi akan bertambah, lebih aktif bergerak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif itu akan semakin sering gitu kan, semakin besar, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Begitu anak-anak, sudah paham semuanya ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini.
Tuh, nah sekarang sebelum Ibu tutup ada kuis. Nanti anak-anak bisa ada 5 soal. Nanti silakan anak-anak bisa masuk melalui kode ini, kemudian dikerjakan kuisnya. Gitu ya. Dikerjakan nanti Ari. Biasanya Ari iya aja, tapi nanti nggak dikerjakan gitu loh. Dikerjakan semuanya, itu kuisnya. Itu nanti kalau setelah bel juga nggak apa-apa dikerjakannya itu. Oke, gimana pelajaran hari ini? Cukup ya? Ya, cukup, Bu. Ibu kira cukup. Karena sebentar lagi sudah mau bel istirahat gitu. Oke, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor laju reaksi yang selanjutnya, yaitu ada katalis dan konsentrasi reaksi. Nanti jangan lupa dibawa LKPD-nya. Kemudian kita nanti akan percobaan lagi. Nanti silahkan dibawa alat dan bahannya. Gitu. Ibu cukupkan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Semuanya hebat. Semuanya berhasil merancang percobaan, melakukan percobaan, dan melakukan diskusi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, Ibu mohon maaf atas segala kurangan. Selamat siang. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Ismaya. Satu lagi.